Tiga Polda berkoordinasi membahas larangan mudik Lebaran. Polisi di Wonosobo, Tanggamus merazia petasan meriam. Tapi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Tiga Polda, Lampung, Sumatera Selatan, dan Banten berkoordinasi membahas larangan mudik Lebaran. Polisi menyiapkan sanksi terhadap warga yang nekat mudik. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Polda Lampung bersama Polda Sumatera Selatan dan Polda Banten sepakat bekerja sama mendukung penerapan larangan mudik. Ketiga Polda menggelar rapat koordinasi membahas pengawasan moda transportasi. Berangkat kalau ada mau mudik, kita perlu. Polda Lampung, Polda Banten, dan Polda Sumatera Selatan memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda. Polda Lampung dengan Polda Banten dibatasi Selat Sunda, di mana arus transportasi menggunakan angkutan penyeberangan kapal feri. Sedangkan dengan Polda Sumatera Selatan, perbatasan dilintasi jalan negara baik itu di jalan tol Trans Sumatera maupun jalan lintas Sumatera. Dalam larangan mudik Lebaran, ketiga Polda berkoordinasi menyamakan persepsi. Khususnya dalam hal bagaimana melaksanakan pendekatan secara maksimal, pengawasan terhadap moda transportasi yang termasuk kategori pengecualian. Ada beberapa jenis angkutan yang dikecualikan bisa melintas melalui kapal feri, seperti angkutan sembako dan BBM atau yang sedang perjalanan dinas. Posko penyekatan akan didirikan secara berdampingan, khususnya dengan Polda Sumatera Selatan di perbatasan. Terkait jalur-jalur alternatif atau jalur tikus yang kemungkinan akan digunakan bagi para pemudik yang tetap nekat mudik, kepolisian akan melakukan upaya-upaya pengawasan di daerah tersebut. Kami dalam Polda telah mengantisipasi. Jalur-jalur utama tentunya telah kita dirikan nantinya pos-pos penyekatan. Kemudian jalur-jalur boleh dibilang jalur-jalur yang akan digunakan sebagai alternatif ini juga kita sudah mapping dan nanti kita akan melakukan upaya-upaya pengawasan di sana. Pemerintah memperketat penjagaan di sejumlah pintu masuk untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebagai pintu gerbang Sumatera, Lampung akan melakukan pengamanan ekstra. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan menjatuhkan sanksi tegas kepada warga yang tetap memaksa mudik. Sanksi yang disiapkan mulai dari penilangan hingga putar balik. Berangkat kalau ada mau mudik. Ini kita perlu mengantisipasi. Dalam rapat koordinasi antara Polda Lampung, Polda Banten, dan Polda Sumatera Selatan dibahas penindakan terhadap pelanggar. Apabila ada kendaraan yang memaksa mudik atau tidak patuh terhadap larangan mudik, maka akan ada penindakan mulai dari penilangan. Kemudian juga penumpang yang diturunkan akan ditransfer dengan kendaraan yang telah disiapkan oleh dinas terkait. Ada juga sanksi untuk kendaraan yang melanggar ketentuan larangan mudik ini. Penindakan dari hasil koordinasi jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan Korlantas dan dari Dijen Perhubungan Darat. Nantinya apabila ada kendaraan yang memaksa mudik atau tidak patuh terhadap larangan mudik, maka akan
dan ada berupa sanksi mulai dari penilangan, kemudian juga penumpang memang diturunkan, ya penumpang diturunkan dan ditransfer kepada kendaraan yang telah disiapkan ya oleh dinas terkait. Dan juga ada sanksi juga penyitaan kendaraan apabila dipakai untuk yang melanggar. Dalam kegiatan ini, Polri tetap mengedepankan kegiatan dengan cara yang humanis. Polri akan melakukan sosialisasi secara masif mengenai ketentuan larangan mudik untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana tidak hanya membentuk Satgas COVID-19 hingga ke tingkat RT dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Wali Kota juga akan sidak untuk memantau penerapan protokol kesehatan di pasar, mal, dan tempat lainnya. Pemkot Bandar Lampung siap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Bahkan sebelum adanya PPKM, Wali Kota selaku Ketua Satgas COVID-19 sudah memperkuat kembali Satgas COVID-19 yang ada di 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Selain membentuk Satgas sampai tingkat RT, ia juga akan mengawasi pasar, mal, atau tempat usaha lainnya. Pemkot menargetkan Bandar Lampung akan memasuki zona hijau. Pemerintah kota sudah berusaha maksimal mungkin. Apalagi pemerintah provinsi juga memberikan support yang luar biasa untuk kita. Mudah-mudahan bukan hanya Bandar Lampung saja, tapi kabupaten kota juga bisa cepat untuk penanganan COVID dan kita masuk zona hijau secepatnya. Apakah akan mengatur jam-jam untuk seperti di mal? Kalau itu tidak. Seperti ini aja. Cuman kita tetap keliling, kayak kemarin kan mudah keliling-keliling pasar. Dan alhamdulillah di situ kayak pasar sudah membentuk satgas untuk pasarnya masing-masing. Nah mudah-mudahan dengan kita lihat petugas-petugas yang ada di daerahnya masing-masing seperti pasar ya, udah itu mal-mal itu, insya Allah. Sebelum PPKM berskala mikro, pemberlakuan jam operasional usaha tetap seperti imbauan sebelumnya, yakni pusat perbelanjaan atau pasar swalayan, mal, dan pasar modern tutup pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jam operasional restoran, kafe, karaoke, biliar, pedagang pinggir jalan, dan hiburan lainnya tutup pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Anggota Polsek Wonosobo Tanggamus merazia petasan meriam di Pekon Sri Dadi. Petugas menyita puluhan permainan berbahaya yang masih digandrungi anak-anak. Razia ini untuk mencegah agar tidak ada lagi korban jiwa dari permainan ini. Pasca tragedi meninggalnya seorang bocah akibat mainan petasan meriam bambu, Polres Tanggamus dibantu pemerintah desa langsung turun tangan. Petugas merazia dan menghimbau kepada orang tua dan anak-anak untuk tidak bermain petasan, terutama meriam bambu. Anak-anak di desa Sri Dadi secara sukarela menyerahkan mainan petasan meriam bambu kepada pemerintah desa. Dan selanjutnya diserahkan kepada Babin Kamtibmas. Razia dilakukan di wilayah hukum Polsek Wonosobo. Petugas Babin Kamtibmas juga memberikan himbauan dan teguran kepada anak-anak. Orang tua diingatkan untuk mengawasi permainan anak yang berbahaya seperti petasan. Ya, makanya kita Polsek Wonosobo, Polres Tanggamus melakukan penyitaan karena ini permainan jenis ledakan suara-suara petasan macam ini sangat berbahaya, walaupun ini hanya rangkaian tradisional. Karena sistem kerjanya yaitu dengan memasukkan cairan spiritus ini ke dalam lubang, kemudian ditutup dengan bagian
detonator yang terbuat dari pematik, bekas-bekas dari pematik, magnet pematik yang menimbulkan api. Jadi ketika telah dimasukkan cairan yang mudah terbakar, kemudian dikocok, akan terjadi tekanan gas, kemudian diledakkan dengan percikan api yang dihasilkan dari sini, menimbulkan suara yang tidak menutup kemungkinan akan kembali ledakan mengenai bagian tubuh, karena ada sebagian anak-anak yang mengkomposisikan spiritus, minyak tanah, dan bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Makanya kita melakukan penyitaan. Diberitakan sebelumnya, Ade terkena ledakan meriam bambu saat bermain dengan teman-temannya hingga membakar sekujur tubuhnya. Bocah ini sempat dirawat di rumah sakit Secanti Gisting, tetapi nyawanya tidak tertolong dan telah dimakamkan di TPU setempat. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Polisi bersihkan nama pelajar yang diduga bajing loncat. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, video amatir yang merekam aksi seorang pelajar bergelantungan di atas kendaraan truk saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Panjang, Bandar Lampung, viral di media sosial. Dalam video yang viral, pelajar tersebut dituduh sebagai bajing loncat. Padahal, ia hanya bekerja mengais barang sisa bongkar kendaraan dari pelabuhan. Nasib malang dialami DWS. Remaja 16 tahun ini berurusan dengan polisi karena dituduh bajing loncat. Polisi mengamankan pelajar tersebut berdasarkan video yang merekam aksinya bergelantungan di atas truk. Di hadapan polisi, remaja Malang ini membantah dirinya pelaku kejahatan bajing loncat. DWS hanya bekerja mencari bungkil atau ampas barang sisaan bongkar kelapa sawit di dalam bak truk usai bongkar di gudang dan pelabuhan Panjang. DWS mengaku dirinya hanya membantu orang tua untuk mencari nafkah kebutuhan sehari-hari keluarganya. Saya itu bukan bajing loncat, saya itu cuma shipping. Nah, yang ngerekam itu saya tidak tahu siapa. Saya juga merasa resah juga sama orang itu. Saya juga untuk mencari nafkah juga sih teman. Makanya saya itu kegiatan saya itu nyiping itu sehari-hari. Tapi memang pas yang loncat itu memang kamu ya, tapi bukan bajing loncat. Yang itu memang saya, tapi saya itu bukan pebajing. Hanya mau nyiping doang. Hal ini diperkuat dengan pernyataan polisi. Aparat memastikan remaja ini bukan pelaku tindak kejahatan seperti yang viral di media sosial. Pekerjaan pelajar, alamat di Kelurahan Pidada, berdasarkan media sosial bahwasannya anak tersebut Bajing loncat. bukan bajing loncat, namun Polisi meminta pengguna media sosial lebih bijak dalam menggunakan media sosial untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat agar tidak terjerat kasus pidana. Ekspresi kebebasan berpendapat ini harus memegang etika agar tidak terjerat pada kasus hukum pidana di Undang-Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukuman atas pelanggaran adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Karenanya, tersangka yang dikenakan tuduhan atas pasal ini biasanya langsung ditahan oleh kepolisian. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Tim gabungan Satreskrim Polres Tanggamus dan Polhut PPNS TNBBS menangkap seorang pria atas dugaan persangkaan perburuan satwa dilindungi.
Pria 55 tahun ini ditangkap bersama barang bukti hasil tangkapan kijang. Tersangka W mengakui tuduhan tersebut. Ia mengaku hasil tangkapan kijang maupun rusa ada yang dikonsumsi dan ada yang dijual. Sebagian dijual kepada tetangga-tetangga seharga Rp75.000 per kilogram. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 kepala kijang, 11 kulit kijang, 4 kaki kijang, 1 tengkorak kepala rusa, senapan angin, 2 golok, seutas tali tambang dan kayu patok jeratan. Selama beberapa tahun terakhir, W telah menangkap 16 ekor kijang dan rusa. Sebelumnya, ia belajar menjerat di wilayah Ulu Belu dengan niat menangkap babi hutan. Tetapi, secara tak sengaja, W mendapat kijang dan ia mulai ketagihan memburu hewan dilindungi tersebut. Berapa ekor? 17. Kijang berapa ekor? Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama melestarikan cagar alam ataupun hewan yang dilindungi. Masyarakat yang merusak cagar alam, hewan yang dilindungi akan berujung pidana. Reskrim yang diawaki oleh unit Tipiter bersama dengan rekan kita dari PPNS Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan itu melakukan penangkapan di lokasi di Blok 7 Gunung Doh, Kecamatan Banda Negeri Semong. Itu tadi hari Selasa jam 02.00 WIB. Jadi pelaku ini dengan cara menjerat itu rusa atau dia kijang. Jadi saat kita lakukan penangkapan, tertangkap tangan sedang membawa sisa potongan-potongan dari kijang. Saat ini, tersangka dan barang bukti ditahan di Polres Tanggamus guna proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka dijerat pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistem. W terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Tanggamus, Indra Siregar, iNews melaporkan. DPRD Lampung Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati tahun anggaran 2020. Bupati Budi Utomo mengapresiasi peran DPRD Lampung Utara yang aktif dalam pembangunan daerah. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2020 dalam sidang paripurna DPRD setempat. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Romli. Bupati mengatakan jika LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan yang dicapai di tahun 2020. Budi mengapresiasi peran DPRD, para pemangku kebijakan, serta masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan di Lampung Utara. Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Lampung Utara yang merupakan representasi dari seluruh rakyat Lampung Utara, serta kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Usai diserahkan, LKPJ ini nantinya langsung dibahas di tingkat panitia khusus dan nantinya disahkan oleh DPRD Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan, iNews melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Lampung Selatan Winarni Nanang Ermanto menggelar peringatan ke-143 Hari Kartini. Peringatan Hari Kartini digelar bersama Satuan Pamong Praja Wanita. Peringatan ke-143 Hari Kartini digelar di Aula Sebuku Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan. Peringatan Hari Kartini yang ke-143 tahun 2021 tidak seperti tahun sebelumnya.
Kalau di tahun-tahun sebelumnya peringatan Hari Kartini digelar dengan meriah, namun saat ini diperingati secara sederhana, mengingat masih masa pandemi COVID-19. Winarni berharap perjuangan Kartini dapat diteladani. Apa yang menjadi perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk emansipasi wanita di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan, dapat kita maknai bersama-sama dengan bagaimana kita bisa berkarya. Dengan semangat Kartini, polisi Pamong Praja diharapkan dapat berpartisipasi dalam membangun Lampung Selatan yang lebih baik lagi. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsiswadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Keindahan Pantai Karang Menyinguk di Pesawaran, sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Lampung dikenal sebagai negeri 1000 pantai. Salah satunya wisata Pantai Karang Menyinguk di Desa Pagarjaya, Pesawaran. Destinasi wisata alam ini tergolong eksotis dengan keindahan panorama permukaan maupun bawah laut. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlisi Andini undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Pantai Karang Menyinguk berada di Desa Pagarjaya, Pesawaran. Pantai ini masih alami dan belum banyak dikunjung wisatawan. Tidak heran saat menginjakan kaki di kawasan ini, suasana pantai begitu asri dan udara segar langsung menyambut. Wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berenang, snorkeling, atau sekedar berfoto. Karena belum banyak campur tangan manusia, pemandangan bawah laut di pantai ini sangat indah. Berbagai jenis ikan laut yang cantik dapat dilihat langsung di pantai ini. Namun, wisatawan juga harus berhati-hati karena kawasan ini banyak landak laut. Pantai ini juga bersahabat untuk aktivitas berenang karena ombaknya tidak terlalu besar. Namun tidak banyak yang tahu sejarah nama Karang Menyinguk. Menurut warga setempat, pada zaman dahulu terdapat sarang lebah hitam menyengat di pantai ini. Sarang tersebut lalu membentuk sebuah karang. Dari sinilah nama Karang Menyinguk berasal. Di pantai ini memang terdapat sebuah batu karang berbentuk menyerupai sarang lebah. Batu berwarna hitam ini merupakan salah satu lokasi favorit untuk berfoto. Sayangnya infrastruktur menuju kawasan ini masih belum baik. Untuk mencapai lokasi ini, butuh waktu selama 3 jam dari pusat kota Bandar Lampung. Jalan menuju pantai juga berlubang. Pengemudi harus ekstra hati-hati agar tidak terjebak lubang. Saya di sini tempatnya pantainya alami sekali, ya, tapi banyak yang harus dibenahi. Misalnya apa tuh? Misalkan akses jalannya ya, terus di sana fasilitasnya juga wahana air. Mungkin kalau misalnya wahana air di sana ada, mungkin lebih banyak wisatawan yang datang sini. Iya. Secara umum tempat ini bagus banget. Jadi buat teman-teman ya, ini rekomendasi buat saya dan teman-teman yang lainnya, buat keluarga saya juga, kalau bisa datang tempat ini. Soalnya ini tempat ya, di Pesawaran ini banyak banget tempat wisata yang harus kita kunjungi karena tempatnya masih alami banget, ya bagus banget buat kita refreshing, buat kita nyantai, enak banget lah pokoknya. Pantai ini benar-benar masih cantik alami. Tidak ada sampah serta pasir masih bersih, membuat setiap pengunjung yang datang akan merasa betah. Para nelayan setempat pun masih mencari ikan dengan alat tradisional, sehingga ekosistem yang ada di dasar laut tetap terjaga. Karena keindahannya, pantai ini merupakan lokasi favorit untuk berfoto. Dari Pesawaran, Andres Avandi, iNews melaporkan.